Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Mu'minun Geria Utama Rancaikek rahimahumullah. Pada kesempatan yang baik ini, saya diminta untuk menyampaikan kultum semacam vitamin untuk tambahan semangat kita beribadah, vitamin rohani kita berkenaan dengan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, ziyadatul khair, ada topik mengenai bagaimana membangun kedermawanan di antara kita. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Seandainya ada tiga orang yang menawarkan kepada kita. Yang pertama, orang itu menawarkan uang sebanyak 1 miliar kepada kita. Boleh dibagi dua, untuk konsumsi sebagian dan sebagian lagi untuk modal usaha. Kira-kira Bapak Ibu mau menerima? Pasti mau ya. Apalagi mau lebaran. Yang terpikir THR. Lalu ada orang yang kedua datang menawarkan kepada Bapak Ibu, pada kita, orang yang berilmu, mau mengajari ilmu, membimbing. Ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu bisnis, dan ilmu agama. Kira-kira mau diterima? Jadi dua tawaran. Satu ngasih uang 1 miliar, satu lagi ngasih ilmu. Kemudian ada lagi orang yang ketiga. Orang ini punya kekuasaan. Anggap saja calon anggota legislatif atau calon anggota dewan. Nanti kalau saya terpilih, pokoknya nanti program-program, kegiatan-kegiatan mau saya kasihkan, termasuk akses. Nanti usahanya kami amankan. Ditawari juga ke kita, kasih impian-impian. Kira-kira mau diterima? Pasti tiga-tiganya kita mau nerima. Langsung saja melesat di pikiran kita. Membayangkan utang semua lunas, membayangkan jadi orang yang bebas finansial, lebaran bisa bagi-bagi uang, lebaran juga bisa jadi khotib Jumat, khotib lebaran, khotib Idul Fitri, karena dibimbing oleh ulama. Kemudian habis lebaran juga di bulan Hafid mal kejepit, pasti di bulan Hafid tetap senang, karena masih banyak uang dan banyak akses. Impian-impian itu kan bagian dari tulul amal, panjang angan-angan. Karena itu hanya dongeng saja. Kalau kita yakin, dan orang itu meyakinkan kepada kita, 3 orang itu meyakinkan kepada kita, lalu kita merespon dengan positif,
Lalu kenapa kebanyakan kita tidak yakin pada satu zat yang menawarkan lebih dari tiga itu? Hartakah, duniakah, akhiratkah, ilmu agamakah? Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah tidak pernah berdusta? La yukhliful mi'ad, tidak pernah ingkar janji. Yakinkah kita bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji? Tidak pernah sulaya karena janjina. Kalau memang yakin, maka tanamkan keyakinan itu pada diri kita bahwa pasti yang kita lakukan itu akan dikembalikan oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan pasti Allah balas. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Begitupun dalam menanamkan kedermawanan pada diri kita, kita tahu konsep sedekah, konsep infak, ada hibah, ada hadiah, amal soleh. Rasulullah contohkan dan Allah ajarkan, dan Allah akan membalas. Bahkan Allah akan membalas 7 kali lipat, dikali 100, 700 kali lipat pada saat kita bersedekah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Dibalas berlipat-lipat kali lagi. Dilipat gandakan lagi. Itu semua kalau kita meyakini, percaya, maka pasti itu akan terjadi. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Oleh karena itu kita diingatkan oleh satu surah pendek yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, andaikan Allah mengizinkan dan hanya menghendaki surah itu saja yang turun, cukup bagi manusia. Maka kita diajarkan dulu, Bapak Ibu mungkin mengalami di madrasah, kalau selesai ngaji kita baca surah pendek itu. Surah apa itu? Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa. Para ulama menyebut wal asr itu demi waktu, demi kecepatan waktu. Wal asr, demi kecepatan waktu. Waktu cepat, tak terasa. Sekarang sudah mau nuzul Quran lagi. Sudah pertengahan Ramadan. 15 hari lagi kita lebaran. Tidak terasa. Demi kecepatan waktu. Padahal pada saat yang sama tidak terasa. Usia kita itu digerogoti. Semakin lama semakin akan habis. Dan kita tidak tahu batasnya berapa tahun lagi. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illa, ada istisna. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang percaya. Maka kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang yang tidak beriman, maka dia termasuk yang rugi. Karena orang yang beriman itu dikecualikan, tidak termasuk orang yang rugi. Kita ada pada posisi di mana kita apakah termasuk orang yang iman atau yang tidak beriman. Kalau kita beriman, percaya kepada Allah, termasuk orang yang percaya bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang menjamin rezeki bagi kita, dan Allah titipkan segalanya pada kita. Pada titipan itu Allah juga memerintahkan untuk bersedekah. Sedekahkan, yakin Allah balas. Maka kepercayaan itu, keimanan itu sebagai bekal. Kita termasuk orang yang tidak rugi. Maka merugilah orang yang tidak beriman. Kenceleng yang lewat, lalu kita senyumin saja. Bagian dari sedekah. Kalau ada pada diri kita kenceleng yang lewat, atau kita lewat kenceleng di pinggir jalan, atau kita melihat orang yang butuh pertolongan kita, butuh sedekah kita,
Lalu kita percaya kepada Allah, yakin apa yang kita lakukan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari kebaikan. Yang kedua, orang yang tidak termasuk orang yang tidak merugi itu illalladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang senantiasa beramal soleh, berbuat baik. Mafhum mukhalafahnya, maka merugilah orang yang tidak beramal baik, tidak beramal soleh, beramal buruk. Maka kita punya pilihan dua, apakah kita mau beramal soleh atau beramal salah. Mau soleh, mau salah. Kalau soleh, maka kita akan termasuk orang yang beruntung. Kalau salah, maka kita termasuk orang yang rugi. Yang ketiga, watawasau bil haq. Orang yang senantiasa saling mewasiatkan, menasehati. Orang yang berilmu tadi menawarkan untuk ilmunya diajarkan kepada kita, maka Allah mengajarkan juga kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita tidak termasuk orang yang rugi. Lakukanlah watawasau bil haq, saling mewasiatkan dalam kebenaran, watawasau bis sabr, dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Hidup yang singkat ini, Bapak Ibu, diminta oleh Allah agar memberikan dampak kemanfaatan yang tinggi pada diri kita sebagai bentuk investasi kita nanti di akhirat. Di dunia dapat dampaknya. Kenapa dapat dampaknya? Karena yang dilakukan oleh kita untuk akhirat pasti berdampak untuk dunia. Pasti berdampak untuk dunia. Tapi kalau orientasinya tujuannya hanya dunia, yakin tidak akan dapat untuk akhirat. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kepercayaan, dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Takjil walaupun sebutir kurma, kata Rasul, itu akan menghindarkan kita dari api neraka. Itu akan menutup pintu neraka walaupun dengan sebutir kurma. Bahkan hanya senyuman saja, tabassamu fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum saja pada saat berpapasan wajah dengan saudara kita, itu termasuk sedekah. Maka tebarkanlah sedekah. Tersenyumlah minimal pada saat bertemu dengan saudara kita. Pada saat bertemu dengan sesama muslim, kita bertegur sapa dan bersedekah dengan senyuman minimal. Syukur-syukur kalau kita bisa saling tolong-menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Allah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam kemaksiatan dan sesuatu yang ingkar. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan ini kita semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, tambah-tambah kebaikan, perbanyak sedekah, kita semakin banyak berbuat baik, berbagi dengan sesama, dan kita tekadkan kalau hari ini kita sebagai penerima, maka nanti tahun depan kita sebagai pemberi. Rasul menyampaikan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau hari ini kita sebagai orang yang menerima sedekah, besok kita tekadkan untuk menjadi orang yang memberi sedekah. Kalau hari ini kita menerima infak, besok kita harus orang yang memberi infak. Kalau hari ini sebagai mustahik, besok harus jadi muzaki, orang yang berzakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.